Halo semua, perkenalkan nama saya Nilo Chandra Dewi dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Bima. Kerajaan Bima merupakan pusat pemerintahan atau kerajaan Islam yang menonjol di Nusa Tenggara dengan nama rajanya yang pertama masuk Islam yaitu Rumah Tama Batawada yang bergelar Sultan Bima I atau Sultan Abdul Qahir. Sejak itu, terjalin hubungan yang erat antara Kerajaan Bima dengan Kerajaan Goa, terlebih lagi saat perjuangan Sultan Hasanuddin kandas akibat perjanjian Bongaya. Setelah Kerajaan Bima terus-menerus melakukan peperangan terhadap masuknya politik dan monopoli perdagangan VOC, akhirnya juga tunduk di bawah kekuasaannya. Ketika VOC mau memperbaharui perjanjiannya dengan Kerajaan Bima pada 1668, ditolak oleh Raja Bima Turelinggampo. Ketika Tambora merampas kapal VOC pada 1675, maka Raja Tambora, Kalongkong, dan para pembesarnya diharuskan menyerahkan keris-keris pusakanya kepada Hostejin. Pada 1691, ketika Permaisuri Kerajaan Dompu terbunuh, Raja Kerajaan Bima ditangkap dan diasingkan ke Makassar sampai meninggal dunia di dalam penjara. Di antara kerajaan-kerajaan di Lombok, Sumbawa, Bima, dan kerajaan-kerajaan lainnya sepanjang abad ke-18 masih menunjukkan pemberontakan dan peperangan. Karena pihak VOC senantiasa memaksakan kehendaknya dan mencampuri pemerintahan kerajaan-kerajaan, bahkan menangkapi dan mengasingkan raja-raja yang melawan. Sebenarnya, jika kita membicarakan sejarah Kerajaan Bima abad ke-19, dapat diperkaya oleh gambaran rinci dalam syair Kerajaan Bima, yang menurut telaah filologi Cambridge Lawyer, diperkirakan sangat memungkinkan syair tersebut dikarang sebelum 1833 Masehi, sebelum Raja Bicara Abdul Nabi meletakkan jabatannya dan diganti oleh putranya. Pendek kata syair itu dikarang oleh Khatib Lukman barangkali pada 1830 Masehi. Syair itu ditulis dalam huruf Jawi dengan bahasa Melayu. Dalam syair itu diceritakan 4 peristiwa yang terjadi di Bima pada pertengahan abad ke-19, yaitu letusan Gunung Tambora, wafat dan pemakaman Sultan Abdul Hamid pada Mei 1819, serangan bajak laut, penobatan Sultan Ismail pada 26 November 1819, Sultan Abdul Hamid dan Wazir Abdul Nabi, pelayaran Sultan Abdul Hamid ke Makassar pada 1792, kontrak Bima pada 26 Mei 1792, pelantikan Raja Bicara Abdul Nabi, serta kedatangan Sultan Ismail, Reinward, dan Hazolinger yang mengunjungi Sumbawa dan menemui Sultan.